Gadis itu menaruh bayi yang baru dilahirkannya di depan rumah sang CEO. Kakek sang CEO mengira bayi itu hasil pergaulan bebas cucunya. Namun sang CEO tidak terima dituduh, lalu menyuruh asistennya melakukan tes DNA. Tak disangka bayi itu memang anak kandungnya. Saat itu CEO tiba-tiba teringat, saat bayi itu muncul di depan rumah. Ada genangan darah di sampingnya. Dia menduga darah itu berasal dari ibu si bayi. Ternyata sebulan yang lalu, sekelompok anak orang kaya membius gadis itu secara paksa di bar. Sebelum mereka sempat bersenang-senang, tiba-tiba seseorang menghentikan mereka. Saat mereka hendak marah, ternyata yang menegur mereka adalah CEO grup. Mereka pun ketakutan dan langsung kabur. Saat itu gadis itu hendak berterima kasih, tapi CEO malah pingsan di sampingnya. Gadis yang berhati baik itu pun membawanya ke kamar hotel. Tanpa sengaja mereka berdua berhubungan, dan tak lama kemudian gadis itu hamil. Sampai hari kelahiran, dia belum berani memberitahu keluarganya. Namun saat itu dokter bersikeras, operasi tidak bisa dilakukan tanpa tanda tangan keluarga. Gadis itu pun terpaksa menelepon ibunya, dan mengakui bahwa dia hamil di luar nikah. Namun sebelum ibunya sempat datang, ibunya malah mengalami kecelakaan dan koma. Hidup gadis itu pun jatuh ke titik terendah. Karena panik, akhirnya ia melahirkan di dalam kamar mandi. Melihat kondisi itu, dia pun terpaksa menitipkan anaknya kepada sang CEO. Sementara itu kakek sang CEO terus mendesak cucunya untuk segera punya anak. CEO dengan bingung berkata, dirinya bahkan belum punya istri. Bagaimana mungkin sudah punya anak? Saat itu pengasuh rumah tangga datang terburu-buru, melaporkan bahwa ada bayi di depan pintu. Saat melihat bayi itu, sang kakek langsung memuji cucunya. Karena merasa cucunya akhirnya berprestasi, CEO pun tiba-tiba teringat. Dulu saat ia tidak sadar, pernah ditolong oleh seorang gadis. Namun wajah gadis itu tidak sempat ia lihat dengan jelas. Setelah hasil tes DNA keluar, CEO memutuskan memberikan status resmi kepada ibu dari anaknya, dan memulai pencarian besar-besaran. Di saat yang sama, ibu sang gadis menyalahkan diri sendiri, karena tidak menjaga putrinya dengan baik, hingga ia harus menjadi ibu tunggal. Namun sang gadis langsung menenangkan ibunya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi sang ibu tahu umurnya sudah tidak panjang lagi. Di saat-saat terakhir hidupnya, ia menyuruh gadis itu mencari ayah kandungnya. Sementara itu sang CEO yang ingin berterima kasih, telah menyiapkan gaun pengantin mewah yang dibuat secara eksklusif, serta cincin safir biru warisan bangsawan Inggris abad lalu, dan juga merencanakan pernikahan megah untuk sang gadis. Namun tanpa disadari, ibu dari anaknya justru ada tepat di hadapannya. Karena demi mengumpulkan uang untuk membeli makam ibunya, gadis itu menerima tawaran kerja dari seniornya. Hari pertama kerja, ia langsung melihat pengasuh mengantar bayi sang CEO ke kantor, dan itu sudah menjadi pengasuh ke-18. Melihat bayi dalam pelukan CEO terus menangis, seniornya yang sudah punya 2 anak langsung mencoba menenangkan. Namun bayi malah menangis lebih keras. Gadis itu pun menawarkan diri untuk mencoba, dan saat bayi berada di pelukannya, bayi itu langsung diam tak bersuara.